hollow out the message, but won't ever stop to honor it. I like to see you hop a block up in my moccasins, deliver filler and continue living without consequence. Rendered speechless, so I laugh at the incompetence and take a step back and let the knock knock commence. Movement in motion, hoping we're getting past. Calling people out for how we continue to act. Settle down and lotus while I try to stay on task of dissolving all the trauma and throwing away the mask. Hello world, how the heck you been? Just took the first breath of my second wind. Just looking for a breath before I step again. The more reckless, the more effective it is. Less raw than the more bad necklace it is. Let's all get together in rejection it is. My mama didn't know how to love, that's us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu dengan IWP Kang Mas. IWP tahu sampean sudah menunggu informasi terkini dari Misano, tes MotoGP Misano, di mana semua pembalap kemarin menunjukkan bahwa mereka sepertinya memang sedang mencari settingan yang pas dan juga beberapa komponen yang baru. Nah, semua pasti tahu ya, perhatian kita tertuju pada Marc Marquez yang sudah mencoba RC213V. Setelah Marquez cukup lama tidak jajal motor ini, sudah cukup lama istirahat. Dan kita juga cukup surprise, kita cukup terkejut mengingat dia tidak pernah megang MotoGP machine, tapi ternyata secara lap time cukup baik. Nah, kita juga penasaran kira-kira apa yang dikatakan oleh Marc Marquez dan apa yang dirasakan oleh Marc. So, informasi buat sampean, kemarin Marc Marquez turun menggunakan RC213V setelah dia jajal CBR 600RR dan mendapatkan konfirmasi dari dokter kesehatan tulangnya secara kondisi cederanya sudah recovery. Kalau Marquez ingin turun jajal MotoGP machine sudah oke, tapi tentu saja kondisinya masih belum fine banget untuk semuanya. Artinya gini, untuk cedera tulangnya sudah oke, kondisinya sudah recovery 100%, tapi posisinya adalah pada ototnya. Karena ototnya sudah lama tidak digunakan untuk menggeber motor yang sangat besar powernya 250 HP. Tentu saja ini akan menjadi sebuah siksaan tersendiri. Tentu saja, Cak, karena kita tahu bahwa MotoGP machine sangat beda dibandingkan dengan CBR 600 RR yang notabene adalah mass production engine yang hanya 121 horsepower, sementara MotoGP machine bisa tembus di angka 250 horsepower. Nah, jadi kemarin, Cak, setelah Marc Marquez jajal motor yang baru, untuk kemarin Marquez ini hanya mencoba dari sisi fisikalnya, bagaimana respon dari badannya, respon dari otot-ototnya. Jadi Marquez memang kemarin tidak fokus pada jajal komponen-komponen yang baru, lebih kepada Steven Bradl dibandingkan dengan Marquez. Bradl kemarin jajal swing arm dari Kalex, jadi sampean harus tahu bahwa Honda ternyata di tahun depan sepertinya akan menggandeng Kalex. Kalex ini adalah supplier sasis yang cukup terkenal di Moto2, akan tetapi di MotoGP machine Honda akhirnya mencoba untuk bersinergi dengan Kalex. Kalex diserahin untuk mensuplai swing arm. Akan tetapi tentu ini nggak mudah sebab harus ada sinergi. Ya, sama tahu kan bahwa sasis ini kan menjadi satu kesatuan. Dari depannya, kemudian subframe-nya, baru swing arm-nya, dan menjadi kunci. Dan kita nggak tahu apakah nanti ke depannya swing arm ini akan digunakan secara permanen di MotoGP tahun depan, akan tetapi indikasinya demikian. Dan kita juga belum tahu apakah nanti akan merambah ke frame-nya. Sebenarnya nggak berlebihan atau nggak mengejutkan, Cak, karena Ducati pun sebenarnya sudah menggunakan Kalex. MotoGP machine itu banyak sekali vendor sebenarnya. Nggak diracik oleh pabrikan itu sendiri, tapi vendor-vendor penyuplai yang tentu saja memperkuat performa dari motornya. Jadi dikonfirmasi bahwa Honda jajal swing arm Kalex. Tapi tenang, kita akan membahas itu terpisah untuk yang technical dari motornya, tapi IWP ingin fokus pada Marc Marquez yang kemarin di mana Marquez turun di sirkuit Misano. Jadi Marquez rencananya hanya memutari 40 lap karena memang tim HRC nggak mau Marquez terlalu exploit, nggak mau Marc Marquez terkuras tenaganya, dan juga HRC nggak mau jika terjadi sesuatu dengan tangannya. Jadi HRC meminta hanya 40 lap, jangan lebih daripada itu. Akan tetapi kemarin siang ternyata Marquez hanya berhenti di 39 lap saja. Jadi 39 lap, dan siang harinya Marquez ingin turun, nggak boleh sama HRC. Wes Marquez, ojo sih, istirahat dhisik, karena diharapkan hari ini akan turun lagi, Cak. Jadi kalau terlalu ngejar yang kemarin, takutnya yang paling penting hari ini, karena diduga banyak komponen yang akan dibawa oleh para pabrikan hari ini. Kalau kemarin masih ya ibaratnya bumping up lah, tapi hari ini sepertinya akan banyak komponen yang akan dibawa oleh mereka untuk bekal di tahun depan. Nah, itu yang pertama. Dan apa kata Marc Marquez setelah jajal Honda RC? Pertama adalah senyum. Kondisi dari tangannya, respon dari tulangnya itu ternyata cukup baik. Jadi Marquez merasakan bahwa dia bisa membalap lebih natural, Cak. Itu yang paling penting. Karena sebelumnya untuk rebah ke kiri sulit.
karena kaku ya, bagian lengan kanannya sekarang enggak, lebih leluasa lah bahasanya. Nah, untuk yang otot-ototnya, ini yang menjadi kendala karena ototnya ternyata dia merasa sakit di bagian belakang sini, Cai, di bagian leher belakang, dan itu normal menurut informasinya, sebab ini adalah motor yang memang sangat demanding, semua MotoGP machine demanding. Kemarin Marquez mengatakan bahwa untuk belakang lehernya sakit, kemudian juga di bagian sini, bagian shouldernya sakit bukan dari tulangnya tapi dari ototnya yang memang agak kaget kan menggeber mesin yang sangat besar powernya. Nah, untuk memberikan gambaran kira-kira apa yang dirasakan Marquez, IWB sudah siapkan yang IWB translate dari media MotoGP dan berikut kata Marc Marquez. Jujur aku sangat senang dengan tes ini berjalan. Pada hari pertama aku tidak menikmati karena motor ini terlalu kencang, tetapi pada siang hari aku menemukan diriku secara bertahap menjadi lebih baik dan lebih baik. Masih banyak kekurangan, banyak hal, kekuatan di bahu dan lenganku secara umum, tetapi aku senang karena aku bisa menyelesaikan program 40 lap walaupun aku hanya melakukan 39 putaran. Pada run kedua, aku bersenang-senang dan kemudian mulai mencoba sesuatu tentang aerodinamika. Posisi lengan kini lebih natural, terutama di belokan kiri, bahkan di tikungan ke kanan pun lebih baik. Aku masih banyak kekurangan tenaga untuk mempertahankan posisi yang tepat di banyak lap. Aku senang, sekarang aku merasa memiliki lengan yang lelah tetapi tanpa rasa sakit. Apakah aku akan kembali ke Aragon untuk balapan nanti? Secara mentalitas, jujur, aku merasa baik untuk balapan, tetapi aku akan kembali. Untuk saat ini aku masih struggle atau kesulitan dan hanya bisa melakukan 4 lap, dan hari ini aku tidak bisa melakukan 20 lap berturut-turut dalam satu balapan. Mari kita lihat bagaimana reaksi tubuhku akhir pekan ini dan aku akan mengerti apakah aku akan bisa balapan di Aragon atau tidak. Di sana ada kesempatan kecil, tapi itu bukan prioritas kami saat ini. Nah, itu dia, Cak, konfirmasi dari Marquez bahwa secara umum dia happy. Itu Kang Mas. Yang paling penting adalah dia happy. Lengannya tidak sakit, jadi dia lebih leluasa pergerakan dari tubuhnya, badannya ya. Jadi secara riding style-nya itu lebih natural dibandingkan dengan sebelumnya. Ini yang pertama. Jadi dia happy. Yang kedua memang itu tadi, IWB sudah share kesampaian bahwa secara umum dia belum bisa memiliki power untuk bertahan secara long duration atau long run. Jadi kalau berkendara atau membalap dengan jarak mungkin 23 lap, 25 lap, dia masih tidak percaya diri sebab akan kelelahan. Itulah yang menjadi fokus Marquez saat ini dan juga HRC. HRC pun menekankan bahwa saat ini yang menjadi penekanan mereka adalah recovery Marquez untuk tahun depan, bukan untuk tahun ini. Musim ini sudah selesai, kasarnya demikian. Kalau Marquez pengen turun balap, monggo. Tapi tentu saja ada hal-hal yang perlu dilalui oleh Marquez. Artinya apa? Yang harus dicek secara mendetail, apakah nanti merugikan dari sisi cederanya atau malah oke, nggak ada masalah ya. Itu nanti semuanya akan diputuskan setelah clear semuanya. Di Misano nanti, termasuk juga di Aragon, apakah perlu nanti balapan atau enggak, masih belum diputuskan. Itu, Cak. Jadi selamat buat Marquez ya. Mungkin kita belum bisa secara prematur mengatakan Marquez sudah 100% atau sudah benar-benar normal, karena secara endurance-nya belum ketahuan, itu aja. Kemudian, Cak, IWB akan membahas tentang beberapa komponen atau part yang sudah dibawa oleh para pabrikan. Rekap tes Misano hari pertama, di mana Yamaha ternyata sudah membawa mesin yang baru. Nah, ini Saman baru tahu kan, Cak? Yamaha dipastikan sudah membawa mesin yang lebih powerful pada saat Misano kemarin. Jadi kita akan coba fokus kepada para pabrikan, para tim, apa saja yang dibawa oleh mereka. Yang pertama, Cak, Honda merupakan salah satu pabrikan yang sangat sibuk dengan banyaknya part seperti hanya aero fairing atas dan bawah. Baru di mana part itu kalau kita lihat nih, Cak, ya jujur-jujuran memang sangat mirip dengan Aprilia. Nah, ini dia, Cak. Jadi kalau saya perhatikan, IWB sudah menyiapkan beberapa gambar yang diceprat oleh para media yang di sana di MotoGP. Sambil saya perhatikan di sini bagaimana perbedaan fairing dari RC213V prototype untuk tahun depan. Nah, ini adalah perbedaan yang kita bisa lihat secara lugas bahwa ternyata memang sangat mirip dengan Aprilia. Mereka fokus untuk meningkatkan downforce depannya supaya mendapatkan traksi yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi bentuknya lebih lebar dengan tekukan di bagian ujung sini ke atas, masih prototype. Setelah konfirmasi yang mana dipilih baru dihomologasikan. Betapa pentingnya kenapa tes di Misano ini Marc Marquez harus turun supaya bisa mendapatkan konfirmasi dari Marx untuk bekal tahun depan. Kemudian next kita lihat gambar selanjutnya, Cak. Nah, ini adalah beberapa gambar prototipe untuk mesin RC213V dan saya memperhatikan. Di sini adalah sebuah fairing yang memang sangat mirip dengan Ducati. Suka atau tidak, kemiripannya luar biasa. Mulai dari bentuk depannya yang kita lihat seperti kayak lele-lele begitu, Cak, ya. Jadi sekarang bentuknya udah bukan Honda banget, sementara di bagian sini gemuk dan di sini bentuknya besar. Jadi ala-ala Ducati, suka atau tidak demikian. Bedanya cukup signifikan adalah di area sini ya. Di bagian area sini kita perhatikan
dan juga ada downwash duct yang kita sebut demikian. Ada semacam kayak tarikan di sini ya, ini untuk meningkatkan downforce dan juga turning ability. Jadi kemampuan berbelok, informasinya demikian. Dan juga di sini ada semacam perombakan di bagian sayap atau aeronya, wingletnya lah ya, bagian depan ini. Ya sekedar informasi, mungkin sangat mirip dengan yang digunakan mereka pada saat di Qatar awal, tapi juga memiliki kemiripan dengan Aprilia. Ini adalah desain yang mirip dengan Ducati, sementara ini adalah desain dimiliki atau mirip dengan Aprilia. Termasuk juga swing arm aluminium baru, yakni Kalex. Dan part tersebut diuji langsung oleh test rider HRC. Selain itu, Nakagami dari LCR Honda terpantau juga menguji air intake baru yang belum pernah diuji sebelumnya. Gabungan dari part-part yang telah diuji nantinya akan dijadikan satu menjadi paket RC213V yang sempurna untuk merancang ulang RC213V versi 2023. Sepertinya Honda ingin mencari traksi tambahan di bagian depan. Traksi belakang sudah meningkat, tapi Honda mengorbankan traksi bagian depan. Nah, ini adalah salah satu ikhtiar Honda di mana mereka ingin secara turning ability. Jadi maksudnya kemampuan berbeloknya nambah ya. Jadi dengan adanya downwash duct ini infonya untuk meningkatkan kemampuan motor dari berbeloknya dan juga traksi depannya lebih meningkat karena ini untuk meningkatkan downforce juga. Jadi downwash duct ini adalah sebuah desain baru yang kita lihat demikian, dan tentunya semua feedback dari para pembalap yang mencoba akan menjadikan acuan untuk digunakan di tahun depan atau enggak, semuanya tergantung dari masukan para pembalap termasuk Marquez. Nah, untuk yang swing arm Kalex ini cukup menarik, Cak, karena kita perhatikan desainnya sangat beda dibandingkan dengan racikan Honda biasanya, dan tentu saja Kalex adalah salah satu company yang sangat-sangat pengalaman di bidang persasisan ya, perframean. Makanya kalau kita lihat ini adalah sebuah ikhtiar Honda untuk menstabilkan dari traksi belakangnya. Jadi traksi belakangnya tetap terjaga, tapi depannya juga ditingkatkan. Ini adalah salah satu ikhtiar yang kita lihat dari Honda. Nah, kemudian Kang Mas ya, Yamaha. Nah, ini menarik, Cak. Yamaha, kalau kita perhatikan, Yamaha ini secara umum tidak banyak perombakan di bagian desainnya. Jadi pabrikan Iwata mulai menurunkan versi 2023, jadi langsung ya. Versi awal yang diuji oleh Fabio Quartararo dari Monster Energy pastinya, sementara rekannya satu tim, Franco Morbidelli, sibuk dengan banyaknya part dari air intake yang baru, aerofairing baru, sampai perhatikan wingletnya pun berbeda. Dari gambar ini komparasinya, ini adalah Yamaha YZR M1 yang dijajal oleh Franco ataupun Fabio. Konfirmasi mereka jajal atau mencoba sasis baru, termasuk juga engine baru. Dan yang paling kentara adalah bagian sini, Cak. Untuk yang M1, yang versi Misano kemarin dites, sampai akan menemukan adanya perbedaan bagian sini. Nilai ini, ya kan, di sini bagian aero atau wingletnya yang lebih pendek dibandingkan dengan generasi sebelumnya atau generasi sekarang. Kita bandingkan dengan milik Fabio Quartararo, perbedaannya cukup kentara. Bener nggak di sini tuh lihat? Sekarang itu hanya di sini, tapi dia panjang sampai ke belakang. Akan tetapi untuk yang versi yang dijajal oleh Yamaha kemarin itu dia pendek dan hanya sampai di pangkal sini aja. Jadi perbedaan di sana, bahkan tekukannya bagian sini juga berbeda. Ini kita menganalisa bahwa sepertinya Yamaha ingin meningkatkan dari sisi aerodinamika atau downforce depannya. Jadi mungkin dari pandangan mereka perlu untuk meningkatkan kemampuan dari M1 untuk berbelok. Itu yang kita analisa. Lain-lainnya sama mirip ya. Dari sasisnya pun mungkin sama, tapi sebenarnya enggak. Ada beberapa sasis yang dicoba oleh mereka, termasuk juga informasinya engine baru. Nah, ini dia. Jadi ini ada gambar yang bisa kita share ke sampean. Sasisnya warnanya adalah putih atau aluminium begitu, sementara yang biasa digunakan mereka adalah hitam untuk M1. Tapi memang betul, misal kemarin Yamaha jajal fairing baru untuk meningkatkan kestabilan. Terlihat ya dari sini sasisnya warnanya putih, dan ini belum tentu digunakan oleh mereka karena pastinya semua input pembalap yang dijadikan acuan. Apakah mereka puas atau tidak? Untuk sementara ini Fabio belum memastikan apakah akan menggunakan frame ini. Kalau frame bebas, Cak, bisa digunakan langsung, tapi kalau engine nggak boleh. Ini adalah salah satu cara Yamaha untuk mencari downforce terbaik, dan juga kalau kita lihat Yamaha masih berkutat dengan traksi ban belakangnya. Dan ternyata pada tes kemarin Yamaha juga membawa mesin prototipe versi 2023 yang mana ada 3 tipe yang dibawa oleh mereka. Yang pertama adalah versi standar, kemudian adalah versi yang menggunakan sasis baru, yang ketiga adalah versi prototipe dengan new engine. Dan sejauh ini Fabio ternyata sangat puas. Informasi dari Fabio dengan new engine, top speednya lebih meningkat dan juga ability dari akselerasi. Jadi akselerasi itu kalau sampean buka nih gas nih, Cak, keluar tikungan lebih jambak dibandingkan dengan sebelumnya. Ini konfirmasi dari Fabio, walaupun Quartararo juga menegaskan bahwa ini masih baru banget, semuanya masih prototipe, tapi secara umum
dia sangat suka dengan new engine. Walaupun ada beberapa poin yang harus diimprove lagi dengan new engine ini, jadi ada settingan-settingan yang perlu diimprove, ada beberapa ruang yang perlu diimprove, ditingkatkan lagi, tapi secara umum top speednya mantap ya dibandingkan dengan sebelumnya, lebih jos, lebih jambak secara akselerasi. Jadi ini adalah sebuah petunjuk yang penting buat Yamaha. Jadi sejauh ini Fabio puas, sepertinya mereka akan menggunakan pad ini. Kita nggak tahu apakah konfigurasi engine-nya berubah, tapi nggak. Dari beberapa informasi sekitar pedok, untuk tipe engine-nya masih inline pad. Jadi ini sepertinya adalah usaha Yamaha untuk mempertahankan dari power delivery yang smooth, terkenal smoothnya ya, halus, dan kemampuan dari corner speed-nya tetap dipertahankan, karena mereka takut kalau menggunakan V4, maka kekuatan dari Yamaha akan hilang, dan juga mereka akan kembali dari awal, Cak. Project yang baru banget ini akan menyiksa mereka, akan membuat mereka suffering. Kemudian kita intip untuk Aprilia. Aprilia ini mereka menekankan test rider dari Lorenzo Savadori, Cak, yang menguji dua paket motor yang berbeda. Jadi mereka kembali menguji aero fairing belakang yang sebelumnya telah diperkenalkan Savadori di GP Mugello, serta mencoba beberapa modifikasi aero fairing depan untuk meningkatkan downforce kestabilan saat pengereman. Jadi PR dari Aprilia dari kacamata Alex Spargaro adalah stability saat braking. Jadi mereka fokus di sana. Ada beberapa percobaan untuk aeronya, dan kemudian Ducati, kalau Ducati tidak banyak yang diuji oleh mereka, hanya terpantau menguji aero fairing dengan sidepod yang sedikit lebih panjang dari versi musim ini. Jadi tidak banyak perombakan, artinya mereka cukup pede dengan yang sudah ada sekarang ini. Nah kemudian untuk KTM, Cak. Untuk KTM ternyata Dani Pedrosa turun tangan langsung, dan Dani kemarin ya terpantau mencoba buritan yang baru yang telah dimodifikasi dari versi sebelumnya. Dan kabarnya dari KTM juga mencoba beberapa frame baru, dan konon informasinya mereka ingin meningkatkan dari sisi kestabilan saat cornering. Jadi ini yang menjadi fokus mereka. Untuk engine dan sebagainya belum ada konfirmasi, mungkin kita lihat hari ini. Ini adalah rekapan hasil tes dari Misano di hari pertama, di mana Francesco Bagnaia atau Pecco menjadi pembalap tercepat, disusul Luca Marini, kemudian Alex Spargaro yang improve sangat banyak, Cak, dibandingkan dengan sebelumnya. Yang menarik adalah Marc Marquez kali ini proses adaptasi berada di posisi ke-18. Ini adalah hasil terakhir pada saat tes Misano pada hari pertama. Dan sampean tahu nggak, Cak? Di hari kedua barusan saja, pada jam 11, ternyata Marc Marquez sudah melesat dan meninggalkan Pol Espargaro sebagai teman satu timnya. Marc Marquez berhasil nangkring di posisi ke-10 atau naik 6 posisi dibandingkan dengan di hari pertama kemarin. Yang sangat mengejutkan adalah ternyata Marc hanya terpaut setengah detik dibandingkan dengan Fabio Quartararo yang saat ini menjadi leading atau menjadi pembalap terkencang, disusul Bagnaia, kemudian ketiga Viñales, dan juga Bastianini keempat, lalu Espargaro. Dan ini yang menjadi catatan penting buat kita semuanya, Cak, bahwa Fabio baru kali ini mampu menjadi pembalap tercepat dengan 1 menit 31.116 detik, dan top speednya improve sangat banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Apakah ini tanda mesin baru memang sangat potensial? Sepertinya demikian, Cak. Oke, Cak, jadi gitu aja kabar terbaru IWB buat sampean. Semoga mencerahkan. Mohon maaf kalau mungkin tidak lengkap, soalnya kita supaya buru-buru ya. Saat ini IWB harus mengerjakan beberapa video lagi. Sampean juga harus tunggu sebab ternyata ada panas ya. Jadi kita lihat ternyata bos dari Ducati mencak-mencak, Cak, gara-gara Bastian ini. Artinya apa? Memang Bastian ini kemarin dipastikan tidak ada tim order ya. Jadi Bastian ini dipastikan memang pingin menang sekali di Misano. Akan tetapi ya nyatanya memang Pecco sedikit lebih baik, sangat rapi ya racing lainnya, sehingga finishnya sangat tipis. Ternyata ini membuat bos dari Ducati merasa murka, Cak. Jadi merasa kesal lah, kasarnya demikian. Oke, kita bahas nantilah ya, terpisah. Itu aja informasi benar-benar bersama semuanya. Kalau semuanya suka video, like, share, dan subscribe. Ojo lagi sama soal 5 waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segandos.